dengan beberapa ulama di Makkah pulang itu membawa kitab 5 dan ilmu yang 5 itu, 5 keputusan ini langsung sekepal tanah Makkah itu diletakkan ke mulia. Namun beliau berkatanya begini, ini hanya secara lisan kepada kerajaan. Ketika ya selain daripada ayat yang tersurat, ada juga ayat yang tersirat. Jadi kita tidak perlu juga, bukan kita harus terfokus udah hatam Al-Quran udah tamat, belum. Berarti kalau begitu Islam datang di masa wali tidak langsung merubah ya ke sini pada saat Bukan itu. Tidak langsung merubah, bahkan tidak merubah. Tidak merubah dan tidak pernah membilangkan syirik bid'ah. Contoh, apakah saya mau tanya lagi, apakah dengan aturan fikih ini berdasarkan Al-Quran atau hadis atau bagaimana? Islam bilangkan Tuhan Allah, kalau di masa itu tuh ada dewa, dewata, jubata, dengan nama lain. Cuman tujuannya ya kalau dewasikan ya itulah Allah, kata orang Islam. Ya, kadang-kadang sepakat, kadang-kadang tidak juga. Bismillah, ini nasar api, pulanglah engkau ke jantung. Ini kalau orang yang kena nasar, orang yang sakaratul maut ya, yang terkena nasar api. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini doa dari mana? Artinya menurut kepercayaan kita, ya, kepercayaan masyarakat Simpang, ini tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Tidak sama sekali. Bahkan ini bagian Al-Quran. Kalau orang Simpang ngomongkan ini Al-Quran berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk para sahabat-sahabat semua. Malam hari ini saya kedatangan kembali tamu Pak Gusti Bujang Mas. Beliau seorang budayawan sekaligus pengamat sosial, budaya dan kehidupan masyarakat di alam dunia. Nah, malam hari ini ada pembahasan yang menarik para sahabat semua, yaitu perspektifnya mengenai bagaimana perspektif salah satu ritual kematian dalam perspektif keagamaan dan budaya. Tapi kita coba mengulas budaya. Awalnya saya membaca buku ini para sahabat, buku tentang adat istiadat di Kerajaan Simpang, kemudian membaca di bagian adat kematian. Nah, saya lihat memang dalam persoalan ini kematian ya, adat kematian ini, selain dari adatnya, ini juga terdapat tradisi keagamaan yang mengiringi, karena memang mayoritas orang Simpang yang diam di negeri Simpang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, ini beragama Muslim, ya Pak Bujang. Iya. Nah, jadi dari sisi keislamannya, melaksanakan syariat Islam, upacara kematiannya memakai syariat Islam, tapi di sisi lain juga terdapat adat istiadat. Nah, malam hari ini saya akan coba bertanya karena memang penasaran. Kemarin saya sempat bertanya-tanya, kebetulan buku ini juga kami yang menyusun bersama. Jadi nanti dalam buku ini mungkin ada beberapa hal yang bisa dijawab oleh beliau, Pak Gusti Bujang Mas. Tapi terlebih dahulu saya minta prolog dari beliau lah. Kenapa kita kan orang Islam ini, Pak? Nah, orang Islam di Simpang ini orang Islam. Kenapa kita tidak cukup saja memakai syariat Islam, tidak perlu pakai adat lagi lah? Ini kan di sini ada adat kematian. Jadi udah cukup lah, dalam Islam itu kan syariatnya. Jadi tidak usah pakai adat-adat lagi. Kenapa mesti pakai adat lagi nih, Pak? Jadi awalnya begini, perlu kita pahami. Islam ini datang, namun peradaban kita sudah ada. Itu yang perlu kita pahami dulu. Ya. Jadi kalau bicara mengapa Islam masuk ini, para ulama, para wali dulu tentunya
mereka punya proses. Ya. Sekali datang ke Indonesia, ya kita kalau konteksnya kemungkinan datang ke Matan salah satunya ya, Ya. Matan. Oh, berarti orang di sini sudah hebat, bahkan sudah mengenal Tuhan, meskipun dalam konteksnya bukan Islam, Ya. dengan agama kepercayaan segala macam. Oke. Berarti sebelum adanya Islam, mereka juga sudah mengenal Tuhan. Sudah mengenal Tuhan. Berarti agamanya apa itu, Pak? Agama kepercayaan. Ya, maksudnya agama kepercayaannya apa? Seperti penyembahan, kalau di dalam konteks penyembahan kayu-kayu, Oke. ya, penyembahan yang berbentuk ritual-ritualan. Kalau nyembahan kayu berarti bisa dikategorikan musyrik dong. Itu pun begitu juga. Ya, barangkali kalau kita pandang seperti begini kepada kayu, cuma konteksnya bukan begitu. Berarti ya itu sebuah simbol. Simbol, oke. Simbol kayu ini tentunya mereka ada kekuatan yang lebih besar. Oke, jadi artinya nyembah kayu itu kenapa mesti nyembah kayu? Kenapa enggak yang lain lebih realistis gitu maksudnya? Kenapa Ya, nyembah kayu, kenapa nyembah batu gitu? Kan kalau kita alasannya jelas, nyembah ngadap Ka'bah itu karena nyembah kepada Allah, kepada Tuhan. Ya mereka begitu juga menyembah kayu itu ya bagaimanapun mereka ada punya. Cuman kalau Islam bilangkan Tuhan Allah, kalau di masa itu tuh ada dewa, dewata, jubata, Oke. dengan nama lain. Ya. Cuman tujuannya ya kalau dewasikan ya itulah Allah kata orang Islam. Oke. Jadi kayu, batu itu sebagai media. Sebagai maksudnya? media saja Oke, bisa dipahami. Oke, ini masuk ke ranah keyakinan ya. keyakinan. Nah, tadi kembali lagi pertanyaan saya, kenapa mesti harus ada ritual kematian, adat ritual kematian selain daripada ajaran Islam sendiri? Kenapa tidak langsung syariat saja maksudnya? Jadi begini. Jadi kalau mengajarkan kepada Islam, banyak konteks yang mengatakan ajaran Islam menurut apa? Kita juga mau tanya ini supaya lebih jelas. Ya menurut fikih misalnya Pak, kan di dalam fikih itu kan dari kalau orang meninggal dari mulai dia memandikan, setelah mandikan menyolati, mengafani kemudian menyolati, setelah itu menguburkan. Kalau di sini kan saya baca di buku ini, ini macam-macam rempahnya ini nanti ada buat kue lah, ada istilah kepercayaan kepada nasar ini nasar itu, kemudian nanti mandinya juga agak berbeda. Terus ada bacaan-bacaan yang berbeda. Ini gimana ini? Apakah saya mau tanya lagi? Ya. Apakah dengan aturan fikih ini berdasarkan Al-Qur'an atau hadis atau bagaimana? Nah, itu saya kurang paham. Yang jelas kan itu kata menurut ulama yang sudah membuat hukum-hukum fikih tersebut. Ya, begitu. Jadi begini. Makanya saya mau Pak tampung tadi bahwa Islam datang itu peradaban di kita sudah tertata bagus. Oke. Sudah tertata bagus. Ya tentunya Islam masuk juga, dia tidak menghilangkan budaya-budaya yang ada. Budaya-budaya lokal yang ada. Oke. Jadi kalau untuk bicara kok kenapa anda ikut saranan Islam saja? Islam saja berdasarkan Ya adatnya fikih. dibuang gitu misalnya. Adat dibuang. Oh itu tidak bisa. Kan Adat bid'ah gitu Pak. ya kalau bilang bid'ah. jadi begini, kalau bicara bid'ah, karena ini fikih, ini hasil pokok pikiran orang. Iya. Ya kita bilangkan orang walaupun mereka oposisi ulama ya. Ya. Yang jelasnya orang tua juga mendirikan sebuah adat atau dan budaya segala macam. Ini menurut pikiran mereka juga. Oke. Ya. Ini bicara pikiran ini. Ya. Kalau begitu Islam datang di masa wali tidak langsung merubah ya ke sini pada saat Bukan tidak langsung merubah, bahkan tidak merubah. itu. Tidak merubah. Tidak merubah. Dan tidak pernah membilangkan syirik, bid'ah. Contoh, kenapa saya bilangkan begitu? Ya. Dalam hal perdukunan itu, kita ketahui seperti Matan. Contoh yang untuk membuktikan ini Syekh Kobra yang ada. Ya, para orang-orang tua dulu melakukan ritual ancak dan segala macamnya, tidak ada dilarang, tidak ada bilangkan ya Syekh itu bilangkan oh ini syirik, ini bid'ah, tidak ada.
Tapi kan waktu itu konteksnya mungkin kalau mereka langsung merubah, mungkin kena tolak. Maka saya bilang tadi tidak langsung merubah. Apakah ini strategi hanya untuk nanti setelah mereka ini masuk Islam, kedepannya nanti akan dirubah generasi berikutnya? Tidak, hanya ini kalau bahasa kita kampung ini hanya pengetahuan orang baru saja dengan penafsiran yang mereka tidak begitu masuk untuk ke dalamnya. Jadi tidak ada kalau untuk niatan para syekh dulu untuk mengubah ini tidak ada. Karena mereka pun berbuat ritual-ritual itu. Ya ini adalah sebagai simbol. Jadi syekh itu tahu permasalahan ini. Ya caranya jadi ada hubung kaitannya dengan agama tersebut. Agama Islam yang diajarkan mereka. Ya, simbol itu seperti misalnya kalau di sini kan ada pada saat mau meninggal ya. Nah, kita masuk dalam pembahasan adat kematian ya. Ini dalam kepercayaan orang Melayu Simpang ya, orang Melayu Simpang Matan, bahwa dalam kematian menjelang kematian ya, ini ada istilah apa namanya, kalau dalam Islam itu sakaratul maut. Sakaratul maut. Ya. Nah, dalam sakaratul maut di sini terbagi menjadi beberapa hal. Orang yang terkena nasar katanya. Nah, ini kan tidak ada dalam Islam. Yang dikenal dalam Islam itu kan hanya sakaratul maut saja. Bahwa orang sakaratul maut itu kesulitan dalam mengucapkan sesuatu. Pokoknya sudah di ujung inilah ya kan nyawanya. Di ujung. Nah, kalau di sini kan orang yang kepanasan katanya kena nasar api. Orang yang dingin kena nasar air, ya kan. Terus ada yang apa lagi? Satunya nasar apa itu? Jadi ini gimana nih Pak? Nah, nasar bumi. Jadi gimana penjelasannya secara syariat ataupun secara budaya lah misalnya? Sebenarnya kalau dibilangkan ini bukan berdasarkan Islam, inilah jadi kita juga perlu masuk agak ke dalam belajar ini. Jadi kalau hanya kita mengacukan kepada Al-Quran, ya saya bilangkan orang yang hafal dengan Al-Quran 30 juz itu bagian daripada mengetahui 0,30% saja yang ada di dalam muka bumi ini. Ketika ya selain daripada ayat yang tersurat, ada juga ayat yang tersirat. Jadi kita tidak perlu juga, bukan kita harus terfokus udah hatam Al-Quran ini, udah tamat, belum. Sekarang 97,7% itu ya kita wajib membaca di luar sana. Artinya yang kepercayaan tentang nasar ini di luar Quran dan hadis. Di luar Al-Quran. Tapi untuk dasar-dasar petunjuknya juga sudah ada di Al-Quran itu tuh. Saya bukan cuma saya pernah membaca sekilas begitu ya. Itu mengatakan ada langit, bumi, api, air. Sebenarnya ya ucapan itu, cuman ya saya bukan ahlinya di bidang Quran. Buku yang tersirat, tapi kalau ditanyakan tentang yang tersurat, kalau untuk ditanyakan kepada yang tersirat ya bisa baca sedikit lah. Artinya menurut kepercayaan kita ya, kepercayaan masyarakat Simpang ini tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Tidak sama sekali. Bahkan ini bagian Al-Quran, kalau orang Simpang ngomongkan ini Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan. Saya berjalan. pernah dengar Al-Quran berjalan, Al-Quran basah, gitu Al-Quran basah, Al-Quran hidup. Ya. Terus di sini ada doanya nih Pak, yang membuat saya penasaran. Bismillah, ini nasar api, pulanglah engkau ke jantung. Ini kalau orang yang kena nasar, orang yang sakaratul maut ya, yang terkena nasar api. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini doa dari mana sumbernya? Karena di dalam ini makanya di dalam perdukuan pun ada. Jadi tidak usah sembarang bilang syirik lah ya. Cuman dia mengambilnya ke arah pada ini. Jadi ketika kita sakaratul maut ini, karena ada yang dibilangkan nasar ini tadi, itu termasuk kalau kepanasan itu nasar api namanya. Nasar api. Karena bagaimanapun kita punya api di dalam. Nah, itu kalau bahasa ya orang tua itu ini bagian daripada darah kita. Ketika darah kita meluap ini nasar api. Nah, jadi kenapa dipulangkan? Ya mereka
bergeruk, Oke. bergeruk, ya kembalikan agar dia tidak, kalau memang gimana ya, manusia itu kalau mau nganggu, enggak usah kau nganggu lah, Oke. siap Supaya ke tempat lancar tempat, gitu ya. supaya lancar. Kalau yang mau meninggal ini kan. Nah, dia bukan hanya nasar api saja, bukan hanya kepanasan, Ya. bahkan dia kedinginan, sejuk. Itu nasar apa? Kalau ada nasar air dia. Nasar air. Oke. Kalau yang napasnya mau mati itu nasar angin. Kalau kita bisa kembalikan, mengurangi, karena ada asal dia sama sekali di dalam, kembalikan kepada dia. Jadi agar supaya ada dalam perjalanan ini ada ketenangan, ndak terlalu banyak dikacau. Ya. Terus nasar apa lagi? Kan tadi baru 3. Nasar, kalau dia biasanya badan orang mau meninggal itu dia berat. Berat itu nasar bumi. Oke. Ada ya, kita habis kembali. Cuman biasanya nasar bumi ini dia udah terakhir. Oke. Udah terakhir. Berarti ada 4 jenis nasar. Ada 4 jenis nasar. Setiap orang yang akan meninggal pasti akan mengalami salah satu di antara itu. Melewati itu, terutama dia melewati sebuah kegelapan. Oke. Cuman kita tidak membahas itu nanti kapannya. Ini salah satu rangkaian daripada keputusan jalan mati sebenarnya. Oke. Ilmu simpang, ini juga ndak ada yang di dalam kitab mana-mana, ndak ada yang menerangkan, karena simpang ini dia ada punya 5 rukun Islam. Jadi kalau kita ini kemungkinan ya 2 kelima syahadat. Kalau 5 itu kan sampai ke haji kan. Ya. Tapi kalau simpang ini dia pertama keputusan syahadat. Oke. Nah, keduanya keputusan sembahyang, Oke. ketiga keputusan sembelih, keempatnya keputusan setinja, dan 5-nya keputusan jalan mati. Salah satunya kalau kita bahas ini ya tentang Itu rukun Islam. rukun Islam itu. Rukun Islam yang diajarkan Syekh Husin. Oke. Saya enggak tahu kayaknya Syekh Husin itu tuh ya ketika waktu itu tuh dia di Gunung Mulia langsung, ini ada dongeng sedikit. Ya, Ada dongeng sedikit. cerita ya. Cerita ya. Oke. Cerita sedikit. Mereka sampai ke Makkah itu pulang dengan beberapa lama di Makkah, pulang itu membawa kitab 5 dan ilmu yang 5 itu, 5 keputusan ini langsung sekepal tanah Mekah itu diletakkan ke Mulia. Namun beliau berkatanya begini, ini hanya secara lisan kepada kerajaan. Kalau anak cucu agak susah, ndak usah terlalu dipikirkan naik haji. Karena kalau dulu naik haji itu bukan menunaikan rukun, tidak, tapi ada menuntut ilmu. Oke. Jadi Menuntut ilmu. Sambil menuntut ilmu. Maka sampai bertahun-tahun. Sampai ya, bertahun-tahun di sana. Jadi itu dipesankannya. Jadi 5 kitab itu termasuk, mudah-mudahan saya ingat, ini ada Usul, Tajul Muluk, Bayan Sahadat, Mani Maknikam, Taupah ke apa kalau tidak salah, kurang gitulah. Kitab dari beliau itu ya. Kitab dari beliau itu. Oke. Nah, kita kembali ke ini tadi. Konteks soal nasar ya. Iya. Orang yang terkena nasar 4 tadi, ini disebabkan apa, Pak? Ini disebabkan bawaan. Apakah karena dosa? Enggak Misalnya juga. kalau panas, Enggak juga. begitu. Ini hanya bawaan. Taubahnya kita ini kan enggak semuanya. Cuman enggak semua orang. Misalnya enggak semua orang yang kena kepanasan dia hanya dingin nih dah, langsung meninggal. Ada juga kadang-kadang dia ngombak, kalau bahasa kampung kami itu ngombak. Itu kan perjalanan kata orang melewati air ke laut Wantu itu begitu. Jadi namun tidak semua orang, ada juga dia hanya ngombak saja, tidak ada dingin, tidak panas. Kalau panas itu dia kelihatan biasanya berkeringat, orang yang meninggal tuh. Berarti yang paling sulit itu melewati nasar api karena kepanasan. Kalau yang lain kan mungkin dingin kan agak enak, Pak ya. Enggak juga. Semuanya posisi sakit. Oh gitu. Cuma yang jelasnya dia diiringi dengan nasa bumi ini. Jadi kita tidak bisa berdaya apa-apa. Oke. Nah, terus waktu orang terkena nasar-nasar tadi itu biasanya menjelang kematian pas kapannya? Beberapa jam
sebelumnya atau berhari-hari sebelumnya atau sebulan sebelumnya? Dia yang saya pernah ketemu itu tuh ya di angka 24 jaman gitu. Oke. Kalau yang sakit biasa, Sakit biasa. sakit yang biasanya yang perut besar, gitu. Sakit yang udah lama lah gitu ya. Sakit yang udah lama. Pertanyaan saya, gimana dengan orang yang tiba-tiba mati? Misalnya gantung diri, kan tiba-tiba mati. Atau dia bunuh diri yang dalam bentuk lain. Atau misalnya terkena bencana pesawat meledak atau tabrakan. Dia itu ada kena nasar tidak? Dia tidak merasakan nasar lagi. Cuman bagaimanapun dia pasti melalui sebuah kegelapan. Nah, apa ini kegelapan? Sebuah kegelapan, jadi apa ya kalau bahasa kita di kampung ini lenyap. Oke. Semacam ini ya, pingsan gitu ya. Mereka kalau pingsan itu kan tidak ingat, cuman mereka posisi ingat. Oh iya ya, jadi dalam konsep orang mau mati itu nanti dia gelap, kemudian kayak cerita diputarkan film gitu ya. Jadi Ingat dengan sesuatu yang sudah terjadi. gelap itu tuh, di situ kebingungan. Ya, cuma ketika gelap dia akan muncul. Oke, ini menurut kepercayaan ya. Menurut kepercayaan. Nah, tapi kita kan Bapak kan juga belum pernah ngalami kan? Belum pernah mengalami. Orang bisa percaya bisa tidak kan? Iya, bisa saja. Itu ya tergantung orang. Cuma bagaimanapun konsep yang saya bilangkan ini, ya kalau memang kita ini kan sesuatu kan kita pikirkan juga. Memang kita belum melewati, tapi kan ya kita pikirkan juga. Kita pikirkan ya, tidak ada ruang yang untuk menyalahkan inilah. Ya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Yang nasar sudah selesai saya kira ya. Ini konsepnya kepercayaan. Nah, kemudian pada saat menunggu mayit ya kan. Nah, jadi orang sudah meninggal tadi. Kemudian kalau yang lain-lainnya sama ya dalam syariat Islam ya di syahadat ya kan. Karena dalam kepercayaan bahwa syahadat sebagai pintu kunci untuk menuju surga, kan begitu. Jadi itu samalah, menjelang kematian sama. Walaupun ada perbedaannya yang dinasar tadi. Kemudian pada saat menunggu mayit, nah ini kan juga ada hal-hal yang tradisi kan. Hal-hal tradisi, misalnya langsung membuat kue ya. Nah, jadi ketika si mayit ini dinyatakan meninggal, kemudian ada membuat kue serabi. Nah, ini kue serabi ini dimaksudkan untuk apa ini Pak? Ini tentunya ini adalah sebuah adat. Oke. Adat itu apa? Sesuatu yang kebiasaan. Ya. Nah, adat ini kan sebuah kebiasaan. Jadi kebiasaan kalau di sini ya orang mau meninggal dibuatkan serabi. Tentunya kan orang yang bertunggu itu kan perlu makanan. Oke. Karena waktu zaman itu tuh yang paling praktis itu hanya serabi. Lain sekarang ini ada goreng pisang. Oke. Kalau dulu enggak ada sih. Pertanyaannya saya, kenapa harus serabi gitu kan? Kalau dulu mungkin iya. Nah, kalau dirubah jadi kue yang lebih praktis kan beli di toko gitu kan bisa. Ya sebenarnya boleh-boleh saja. Cuma bagaimanapun mereka yang pakai serabi, mereka tidak mau lari daripada adat ini tadi. Ya kebiasaan orang tua secara turun-temurun ini. Oke, jadi hanya sekedar untuk mengingat. Nah, untuk mengingat. Ya. Nah, dalam penguburan ini ada tradisi menggores tanah. Menggores tanah. Ya. Jadi kalau dulu saya belajar fikih waktu sanawiyah ya maksudnya ya. Nah, itu enggak pernah dengar ada gores tanah untuk orang meninggal. Ini maksudnya apa ini? Ya memang wajar Pak, karena kemungkinan levelnya sanawiyah kan ya mata pelajarannya pun baru sebatas sanawiyah. Jadi kalau barangkali ke pesantren pun kalau hanya 3 tahun kemungkinan belum juga ya. Kalau baca-baca kitab kuning barangkali mau nyampailah 20 tahun segala macam baru bisa dapatkan itu. Jadi tidak semudahnya lah, tidak seluncurnya begitu. Ya, makanya saya minta penjelasannya. Ini maksudnya gimana nih? Ya penjelasannya tidak ada lain. Bagaimana karena kita kembali ke tanah yang diketahui bahwa tanah itu asalnya jadi kejadian ini Adam. Oke. Ya kita bagaimanapun tanah ini makhluk. Oke. Tidak salahnya kalau kita memberitahukan.
Oke. Oh, berarti menggores tanah itu bukan cuma sekedar gores. Bukan gitu? hanya sebatas metak saja. Oke. Karena bagaimanapun ya dia juga tanah juga punya nabi. Hmm. Air punya nabi, Oke. kayu punya nabi. Nah, itulah. Oke. Berarti tanah itu digores memakai huruf Al-Quran atau gimana? Enggak juga. Terutama memberi salam ke nabinya. Oke. Nah, terutama ada sebuah hakikat dengan kalimah itu Ya. untuk pesan ke alam itu tuh. Ya. Ini karena kita ini nih ini balik ke asal, ke tapal. Nah, ini udah bicara tapal ini. Oke. Menurut Tapal. kepercayaan. Oke. Tapal. Apa itu tapal, Pak? Tapal itu tuh tempat asli. Oke. Tempat asal maksudnya. Tempat asal. Ya. Artinya ini tradisi yang dikerjakan oleh masyarakat Simpang. Dan ini bagian daripada ya salah satunya kitab yang berjalan ini tadi. Oke. Tapi apakah ke depan ini masih tetap dikerjakan ini, Pak? Karena kan sudah kita kembalinya kepada syariat. Nah, jadi pemurnian syariat kan begitu. Sekarang ini tergantung ilmunya orang sampai di mana. Ya. Kalau kemungkinan dia kata tadi hanya di sanawiyah, ya sesuai kerjakan secara ilmu yang didapatkan di sanawiyah. Oke. Tapi kalau barangkali dia di pesantren, ya disesuaikanlah dengan ilmu dia. Kalau tidak dapat pelajaran itu gimana? Tidak jadi masalah. Cuma bagaimanapun jangan sampai orang yang tahu itu tidak melakukan, tidak mengerjakan seperti itu. Nah, di Simpang sendiri saya perhatikan juga ada beberapa yang sudah tidak melakukan, Pak. Iya. Nah, makanya saya bilang kan, ya tergantung ilmu mereka sampainya di mana. Itu saja. Kan tidak wajib juga kan? Tidak. Dibilangkan wajib karena mereka udah hanya itu sepengetahuannya ya pun itu yang dilakukan. Oke, tapi konteksnya tadi saya pahami menggores tanah itu punya makna filosofi. Punya makna filosofi di situ. Alasannya jelas. Alasannya jelas. Jadi bukan kalau dikatakan bid'ah juga ya mungkin bid'ah juga. Oh, enggak begitu juga, Pak. Enggak bisa begitu. Ya kan gini, Pak. Bid'ah itu kan sesuatu yang tidak dikerjakan Tidak Nabi. dikerjakan. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tidak dilakukan oleh Nabi. Ya. Masakan kita tidak boleh berbuat. Kalau bicarakan bid'ah, ya pakai trotoar itu enggak usah. Nabi tidak ada pakai itu. Enggak usah naik sepeda motor. Itu bid'ah. Kok kenapa dilakukan? Ini dibilang bid'ah bermotor tidak, pakai toa tidak. Bermotor kan konteksnya sarana, bukan ibadahnya. Ya, kalau bicara ibadah, karena ini kan keperluan. Ya. Bicara konteks keperluan. Ya. Ini pun sebuah ibadah ya. Boleh dikatakan suatu ibadah. Oke. Tujuan pun mereka berkendaraan itu ya salah satu sebuah ibadah juga. Barangkali karena udah terlalu lambat menemukan pakai jalan kaki harus mau cepat. Ya. Oke. Kalau dulu Perjalanan ibadah juga. naik unta ya. Kalau dulu naik unta. Ibadah haji. Jadi kalau ndak pakai motor udah ambil unta saja di Arab sana. Jadi cuma saya sarankan begini. Oke. Silakan posisi beragama. Namun kita ini asli orang Nusantara. Ya. Namun ndak perlu kita harus kalau memang budaya kita ada itu ndak perlu kita makai budaya orang sana. Ya. Gitu. Oke. Jadi Harapan saya sih gitu. agama dan budaya sebetulnya bisa Satu kesatuan. satu kesatuan. Satu kesatuan. Oke, itu sepakat saya, Pak. Oke, sepakat itu. Ya, kadang-kadang sepakat, kadang-kadang tidak juga. Ya. Nah, oke, yang berikutnya ini ada beruah, Pak. Ya, kan? Ya, sebetulnya beruah itu udah umum lah ya. Iya. Umum, tapi ya boleh lah. Kalau di Arab kan tidak ada beruah. Ya kan? Ada. Nah, ini kan sebagian ada yang mengatakan bahwa beruah itu ya memang sih tidak wajib, Pak ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya apa sih nilai penting dari beruah ini sampai dari 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 dan seterusnya ini gimana sih? Nilai pentingnya apa di situ maksudnya? Ini sebagai pengingat. Oke. Pengingat. Bahkan bukan hanya
40 hari, 100, 1000, bahkan sampai tahunan. Cuman dia biasanya habis 40 hari itu dia sudah umum. Oke. Dia sudah umum. Jadi kalau ini saya mau bercerita sedikit nih. Ya. Ada ceritanya orang tua itu ketika setelah meninggal dikuburkan, di masa 1 sampai 3 hari ini roh mayit ini tadi ia masih gantayangan di kawasan di dalam rumah. Oke. Pada saat meninggal 3 hari. 3 hari. Oke. Setelah 3 ke 7 itu makanya dulu itu ada sistemnya bendol. Makanya dia pindah ke bendol. Apa itu bendol, Pak? Bendol itu tuh pembatas. Kalau dulu itu tuh di antara rumah depan, rumah belakang itu tuh ada sebuah kayu belitang. Itu bendol namanya. Oke. Jadi diyakini orang tua dulu bahwa roh itu ya bergeser ke situ. Ketika 25 hari, 25 hari dia lari ke depan pintu, 40 hari dia naik ke atas bubong. Bahasanya ceritanya itu begitu. Jadi ketika Jadi makin jauh. Ketika 40 hari itu ya hanya waktu-waktu saja diturun. Jadi kepercayaannya begitu. Dia datang ke rumah begitu ya. Datang ke rumah. Ya. Kalau yang udah 100 hari? Dia sudah berbenturan dengan roh yang banyak. Berarti sudah menyatu begitu. Sudah menyatu dalam konteks kepercayaan ya. Dalam konteks kepercayaan. Atau mungkin bisa ditafsiri bahwa ketika roh ini sudah meninggal, si mayit ini sudah meninggal, rohnya itu sebetulnya mungkin sudah tidak ada lagi di sini, tapi energinya itu masih berada di sekitaran rumah. Kalau bahasa kampung itu bukan bicara ngomongkan roh dia. Ini saya saja bilang. Tapi kalau bilangkan orang kampung ini malaikatnya. Ini bahasa malaikatnya katanya. Jadi bukan rohnya lagi kan? Malaikatnya. Ya, karena ketika sudah berpisah dengan jasad, roh ini sudah tidak ada lagi di jasadnya dan di sekitar. Ya, di sekitar gitu. Jadi sudah di tempat lain kan. Cuman di sini ada dimensinya sudah berbeda kan. Dimensinya sudah berbeda. Nah, kalau di tafsiri tadi mungkin ya kalau saya mengatakan ini mungkin energi. Jadi energinya masih bisa kita rasakan di situ. Ini kan mungkin ini hanya penafsiran kita. Bahwa kita karena merasa kehilangan. Nah, sehingga kita merasakan ini orang ada di sekitar rumah kita. Sampai nanti ada definisi nanti sampai di bendol. Karena mereka ini kan merasakan apakah begitu? Antara 1 hari ke 3 hari ini kan ya seakan mereka masih ada. Si mayat itu masih ada seakan-akan ini. Jadi ketika 7 hari bahkan udah kelama, kalau udah sampai 40 hari kan udah terasa lama. Ya merasa kejauhan. Begitu. Yang kitanya ya. Yang kita yang posisi hidup. Kalau kita lihat ini sudah bangkai. Jasad ini bangkai. Ya. Ketika bangkai sudah pisah dari nyawa itu, ketika ditanya mampu menjawab segala macam ini kan, ya ketika roh, darah berjalan, pikiran masih ada. Nah, saya berpikirnya begitu. Makanya saya, ya. Artinya yang ditanya bukan jasadnya. Apa yang ditanya? Yang ditanya hanya rohnya saja kemungkinan. Di situ ditalkin ahlil kubur. Ahlil kubur. Berarti di dalam kubur. Ya, dalam kubur. Ya. Nggak ada katakan kalau rohnya nggak perlu sih dibacakan talqin di atas kubur. Cuman ya ini bicara adab. Kita sepakat ya. Ini bagian dari tradisi ya Pak? Bagi tradisi ya, tradisi ini. Tapi kalau untuk udah bicara ya sebuah pandangan, orang ke orang itu tuh ndak sama pendapat. Karena ini sesuatu yang gaib juga kan. Sesuatu yang gaib juga. Anda berpendapat dengan pendapat Anda, orang lain juga bisa berpendapat dengan keyakinan mereka sendiri. Dengan keyakinan itu boleh-boleh saja. Yang jelas ini adalah sebuah perspektif kita dalam tradisi kematian ya, melewati pendekatan budaya.
Nah, jadi kesimpulannya apa Pak sebetulnya? Bahwa begini maksudnya, dalam syariat Islam dengan budaya, ini kan tadi Bapak bercerita bahwa Islam datang itu tidak merubah. Nah, terus apa yang esensi sebetulnya yang ini apa? Sejatinya esensi dari Islam itu sendiri masuk. Nah, maksudnya begitu. Ketika dia tidak merubah, lah ngapain kalau tidak merubah harus kemudian labelnya itu Islam? Nah, pertanyaannya begitu. Kan Anda bilang tidak merubah. Iya, iya. Nah, kalau kita tidak bisa merubah sesuatu yang kita anggap buruk, ya kan? Ya buat apa kita masuk, kan gitu. Logikanya begitu menurut saya. Iya. Islam itu tuh ini sebuah keselamatan, bukan Islam itu namanya perubahan, bukan itu. Oke. Tapi Islam itu tuh adalah sebuah jalan kebenaran. Oke. Jadi tentunya dengan perjalanan wali-wali dulu, dengan proses Ya. masuknya, kalau memang untuk mengubah budaya yang ada, tentunya mereka lakukanlah pada zaman itu. Ya. Yang jelasnya tidak sebanyak ini agama Islam di Indonesia. Ya. Pengikutnya tidak sebanyak ini Pengikutnya tidak sebanyak ini. karena mungkin saat itu kolot mungkin ya. Bahkan saya pernah membaca. Tapi karena dengan cara yang bagus ya kan. Saya pernah membaca sedikit. Ada pernah membaca bahwa ya para wali ini Ya. ketika datang ke Indonesia ini melihat kan, mereka juga terkejut. Jelas peradaban di sini jauh sudah lebih bagus daripada peradaban Arab sana. Saya pernah baca itu. Oke. Nah, cuma saya tidak bisa menjabarkannya begitu. Ya. Jadi Secara apa etika moral ya etika kan? moral itu tuh udah jauh sudah peradabannya. Jadi udah punya tatanan sosial yang baik ya kan. Udah selalu yang baik sebenarnya ya. Tinggal moles-moleskan sedikit saja. Udahlah, kita pakai kepercayaan ini, diajarkan begini tuntunannya. Berarti mix gitu ya. Nah, jadi mix. apa namanya? Akulturasi ya, percampuran juga ya. Percampuran juga. Jadi antara Islam yang dari Arab kemudian masuk ke Indonesia menjadi corak Islam yang ada di daerah setempat Daerah gitu setempat. Bahkan Hindu apanya udah ada. ya. Udah ada Hindu Ya, apanya. bahkan Hindu dan Buddha pada saat itu juga berbeda dengan negara asalnya. Dengan berbeda. Ya, hari ini kan jejaknya misalnya kita lihat Hindu di Bali itu beda dengan Hindu di India. Iya. Nah, Hindu Majapahit dulu mungkin berbeda juga dengan Hindu di India. Iya. Ya, makanya ya agama-agama itu tuh ya mereka ya menyesuaikan. Contoh saja mungkin sedikit saya pernah lihat itu tuh kayak ya Katolik, Ortodok sama kita di sini kan lain. Oke. Cara mereka sembahyang. Ya. Dan juga Islam pun saya lihat jangankan artinya udah di Irak. Kita hanya melihat di dalam TV ya. Di Arab Saudi. Ya dengan asli kita sini juga ya. Ada hal-hal perbedaan. Ya, secara tradisi. Secara tradisi. Ya. Untuk ritualnya juga saya lihat kan ada yang pakai besakap gini, ada yang lurus, ada yang geleng-geleng sini, enggak ada permasalahan. Kalau saya lihat kan posisi di Kuba itu, jadi saya kan sering juga membaca. Jadi sama, jadi masuknya Islam ini nih ke simpang lah, yang lebih kerennya itu simpang sini. Mereka tidak mengubah adat dan budaya masyarakat. Kenapa? Ini ada, saya mau sampaikan sedikit. Makanya ada terjadi Melayu dengan orang Dakat, orang laut dengan orang Dakat. Ini sebenarnya dengan adanya Melayu ini masuk pengikut Nabi Muhammad sih. Kalau kita mulai itu bukannya Islam ya, pengikut Nabi Muhammad. Karena ini ada pantang pentingnya kalau bahasa orang simpang. Ada babi haram segala macam ya dah. Ya makanya orang yang dah
sependapat dengan ini, udahlah, aku naik ke atas saja. Oke. Aku Itu mau nanti bebas kita sesuai akan kepercayaan bahas aku. di season berikutnya, Pak. Jadi kita tutup dulu ya yang di season ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ritual kematian dari perspektif kebudayaan, khususnya budaya Simpang, Iya. kerajaan Simpang Matan masa lalu dan hari ini, itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak bertentangan sama sekali. Ya, karena batang tubuh secara umum ritualnya itu sebetulnya sama ya, dari Iya. mulai memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan, kemudian menguburkan, itu sama. Sama. Hanya dalam ritual detailnya saja yang ada rempah-rempahnya. Iya. Dan saya lihat pun ketika ada perubahan, sebenarnya udah di masa tahun 90-an ke atas. Ya. 90 ke atas yang ada perubahan, kemungkinan dengan jalannya sudah lancar, kemungkinan kan. Ya. Ada pendapat-pendapat, karena kemungkinan ada Hambali bertemu dengan ajaran Syafi'i bertemu dengan Maliki. Jadi ini yang membuat sebuah agak perbedaan. Ya, oke. Kita sudah bisa menyimpulkan itu, dan mudah-mudahan para sahabat semua ini bisa menjadi khasanah pengetahuan kita bersama, bahwa intinya di dalam ritual keagamaan walaupun berbeda perspektif, namun intinya kita sebagai umat Islam ataupun sebagai umat manusia itu menuju kepada satu hal, yaitu konteksnya ketuhanan. Ya Pak ya. Ya, jadi jalannya berbeda tapi tujuannya kepada hal yang satu, kepada Tuhan yang sama. kepada Tuhan yang sama. Jadi jangan dipermasalahkan ya ritual tradisinya gitu ya. Jangankan tradisi, agama berbeda pun itu enggak jadi sebuah permasalahan. Oke, nanti itu kan kita bahas lagi Pak di season yang lain. Nah, ini kita khusus di ritual kematian ya. Kan biasanya ada yang bilang, wah ini bid'ah nih, begitu segala macam ya kan, tidak dalam ajaran. Nah, jadi intinya begini, tata caranya boleh berbeda, tapi esensinya adalah sama. Nah, begitu para sahabat semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan berjumpa kembali di season berikutnya. Terima kasih Pak Ujang. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.